Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini nanti saya akan menjelaskan mengenai teori dan distribusi probabilitas. Istilah probabilitas itu mungkin sudah tidak asing lagi. Ya, istilah ini biasa dikatakan sebagai peluang ataupun kemungkinan. Nah, sebelum masuk ke materi untuk probabilitas, perlu kita ketahui dulu ya, statistik itu dibagi menjadi dua, statistik deskriptif dan statistik induktif. Yang statistik deskriptif ini sebenarnya sudah dipelajari waktu mengambil statistik 1 ya, jadi materi statistik deskriptif itu sudah dipelajari di materi statistik 1. Nah, untuk statistik deskriptif ini ya menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, diringkas pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan data tersebut. Misalnya distribusi frekuensi, untuk mean, nilai median, modus, ada range, dan ada varian dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk statistik deskriptif itu hanya mengumpulkan, meringkas, kemudian menyajikan dalam bentuk grafik ataupun tabel. Jadi hanya menggambarkan saja mengenai data tersebut. Nah, kemudian ada statistik induktif. Statistik induktif ini dipelajari di statistik 2. Jadi setelah menempuh statistik deskriptif, lanjut ya untuk statistik induktif. Nah, kalau untuk statistik induktif ini tahapannya sampai menganalisis data, kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Nah, statistik induktif ini juga mempelajari bagaimana pengambilan keputusan tentang parameter atau ukuran dari suatu populasi. Nah, jadi masih ada kaitannya ya untuk statistik deskriptif maupun induktif. Nah, masuk ke materi probabilitas. Di awal tadi sudah sedikit saya singgung, probabilitas itu bisa dikatakan sebagai peluang ataupun kemungkinan dari suatu kejadian. Kejadian tersebut bisa terjadi ataupun tidak terjadi. Kemudian kira-kira seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut itu berpeluang atau kemungkinan untuk terjadi. Nah, untuk simbolnya probabilitas dinyatakan dengan P. Kemudian dinyatakan dalam angka positif dengan nilai minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Nah, sedangkan untuk probabilitas tidak terjadinya suatu kejadian itu disimbolkan dengan Q. Q itu rumusnya 1 dikurangi P. Ya, itu untuk simbol probabilitas. Nah, ini ada simbol ya, P sama dengan 0. Ketika peluang itu nilainya 0, artinya apa? Peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau bisa dikatakan mustahil. Nah, contohnya matahari terbit pada malam hari, itu kan hal yang mustahil. Kemudian kalau P itu peluangnya sebesar 1 atau 100%, berarti peristiwa itu dikatakan pasti terjadi. Ya, jadi kejadian itu pasti terjadi, jadi tidak mungkin tidak terjadi. Contohnya apa? Darah mengalir dalam tubuh manusia. Iya, itu kan pasti terjadi. Kalau tidak mengalir berarti dikatakan orangnya mati gitu ya. Jadi tadi kalau P sama dengan 0, tepat 0, berarti dikatakan peristiwa tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau P sama dengan 1 atau tepat angkanya 1 atau 100%, dikatakan peristiwa itu pasti terjadi. Nah, sebagian besar peristiwa-peristiwa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari mempunyai probabilitas ya, atau kemungkinan antara 0 sampai dengan 1. Kalau peluang atau P-nya mendekati 0, berarti peristiwa ini mempunyai peluang yang kecil ataupun sangat kecil. Jadi kalau mendekati 0 itu peluangnya kecil. Sedangkan kalau P-nya peluangnya mendekati 1, berarti peristiwa ini mempunyai peluang yang besar untuk terjadi. Ya, jadi untuk peluang itu kisaran antara 0 sampai dengan 1. Ya, jadi nggak mungkin sampai dengan nilainya misalkan lebih dari 1.
Itu berarti nanti masih berarti ada kesalahan di situ kalau nilainya lebih dari 1. Nah, manfaat kita mempelajari probabilitas dalam penelitian apa? Yang pertama tentunya membantu peneliti dalam pengambilan keputusan secara tepat ya mengenai peluang tadi, apakah memang terjadi atau tidak terjadi, itu bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis. Nah, hipotesis ini berarti pernyataan sementara ya yang perlu dibuktikan kebenarannya yang terkait tentang karakteristik dari populasi. Berikutnya adalah mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Jadi probabilitas ini sangat bermanfaat ya dalam penelitian. Nah, adapun pendekatan untuk probabilitas itu ada 3. Yang pertama klasik. Nah, klasik di sini peluang terjadi suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang terjadi. Jadi ini pendekatan dulu ya, klasik sederhana. Contohnya, nah menggunakan mata uang logam. Biasanya kalau probabilitas ini atau peluang ini seringnya dikaitkan dengan uang logam, ya. Ataupun biasanya kartu bridge. Nah, di sini sebuah mata uang logam akan tampak permukaan yang biasanya permukaannya uang logam itu ada angka, ada gambar, ya. Nah, masing-masing itu memiliki peluang atau kemungkinan 0,5 atau setengahnya. Ketika kalau misalkan kita ngelempar, nah apakah nanti keluarnya gambar atau angka itu masing-masing memiliki peluang setengah atau 0,5. Itu untuk pendekatan klasik. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu empiris. Nah, kalau ini berdasarkan dari observasi. Ya, artinya apa? Jadi ditentukan berdasarkan pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Contoh di sini, jika seseorang dari jarak 5 meter melempar sebuah benda 100 kali, kemudian yang kena hanya 65 kali, maka berdasarkan pendekatan ini probabilitas ditentukan sebesar 0,65 atau 65%. Jadi kalau empiris ini berdasarkan observasi di lapangan. Kayak tadi kita ngelempar 100 kali ke benda yang dituju, ternyata ketika ngelempar hanya yang kena 65, berarti peluangnya hanya sebesar 0,65 atau 65%. Itu kalau pendekatan empiris. Kemudian ada pendekatan subjektif. Nah, kalau pendekatan subjektif ini ya berdasarkan perasaan ataupun perkiraan dari si peneliti, ya. Jadi cara ini dipengaruhi oleh pribadi masing-masing dari peneliti. Jadi sehingga bersifat subjektif. Nah, itu untuk beberapa pendekatan untuk probabilitas. Nah, kemudian hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, mutually eksklusif. Nah, mutually eksklusif itu yang seperti apa? Jadi hubungan yang saling meniadakan. Nah, misalkan di sini kalau kita melempar sebuah mata uang logam, kalau misalkan angka yang keluar pasti gambarnya nggak akan keluar. Jadi hanya salah satu saja, saling meniadakan. Kalau sudah keluar angka, nggak mungkin kelihatan gambar. Atau sebaliknya, kalau keluarnya gambar, nggak mungkin akan muncul angka, karena nggak mungkin terjadi secara bersamaan. Akhirnya saling meniadakan. Itu untuk mutually eksklusif. Kemudian yang berikutnya ada independen. Ada independen, yaitu peristiwa yang dikatakan independen jika terjadinya suatu peristiwa itu tidak mempengaruhi peristiwa yang lain. Jadi kalau independen ini tidak saling mempengaruhi, jadi sendiri-sendiri, nggak ada kaitannya. Contoh di sini, 2 buah mata uang logam dilemparkan, kemudian muncul permukaan, misalkan yang pertama gambar, kemudian tidak mempengaruhi untuk mata uang logam yang kedua. Jadi misalkan ada 2 mata logam nih, uang logam, satu dilemparkan keluarnya angka, yang satunya kalau dilemparkan, nah keluarnya apa? Bisa angka, bisa gambar. Jadi nggak akan mempengaruhi dengan peristiwa yang lain. Itu kalau independen.
dependent. Kemudian berikutnya ada kondisional. Nah, peristiwa dikatakan bersyarat jika terjadinya suatu peristiwa harus didahului oleh peristiwa yang lain. Contohnya, sebuah bola lampu baru bisa menyala kalau diberi aliran listrik. Jadi lampu itu nggak akan bisa nyala kalau tidak ada peristiwa di sini adanya aliran listrik. Jadi ini saling keterkaitan, ya, bersyarat. Misalkan contoh saja kalian nih ambil mata kuliah statistik 2. Nah, statistik 2 syaratnya apa? Harus lulus dulu statistik 1. Nah, jadi itu peristiwa yang saling terkait. Kemudian berikutnya yang terakhir ada exhaustive. Nah, peristiwa dikatakan exhaustive jika banyaknya macam peristiwa yang terjadi itu terbatas jumlahnya. Misal di sini contohnya dadu dilemparkan, maka yang bisa tampak di atas hanya permukaan dadu itu sisinya ada 6 ya. Nah, tetapi tidak mungkin terjadi permukaan pada ke-7 karena apa? Tadi dadu itu sisinya, mata sisinya itu hanya ada 6, jadi nggak mungkin akan muncul permukaan yang ke-7. Nah, itu hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain. Kadang-kala ada yang saling berkaitan, ada yang saling meniadakan, ada yang merupakan syarat dan sebagainya. Nah, contoh ya dari probabilitas itu kaitannya dengan permutasi. Nah, permutasi digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan dari susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek, ya. Pengaturan atau penyusunan dari beberapa elemen atau objek yang berlainan dalam urutan tertentu. Jadi kalau permutasi itu nanti memperhatikan dari susunannya seperti apa. Nah, jika R sama dengan N, berarti nanti untuk rumusnya permutasinya N faktorial. Nah, faktorial ini sudah kalian pelajari waktu SMA. Misalkan kalau 3 faktorial berarti artinya apa? 3 kali 2 kali 1 berarti hasilnya 6. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian jika R-nya kurang dari N, nah rumusnya bagaimana? N faktorial dibagi N dikurangi R kurung tutup dari faktorial. Nah, coba kita lihat untuk contohnya. Nah, hitunglah jumlah permutasi yang dapat dibentuk dari 2 huruf yang diambil dari sebanyak 4 huruf. Ada A, B, C, dan D. Jadi gini, ada 4 huruf A, B, C, dan D. Kemudian kita pengen nyusun nih kalau menggunakan 2 huruf. Nah, kira-kira permutasinya berapa peluangnya? Nah, kita masukkan saja ke dalam rumus. Karena R-nya itu 2, N-nya 4, berarti kita menggunakan rumus yang ini. N faktorial dibagi N kurangi R, kemudian difaktorialkan. Nah, N-nya tadi berapa? Ada 4 huruf. Kita masukkan 4 faktorial, kemudian dibagi 4 dikurangi R-nya. Yang kita mau susun berapa huruf? Ada 2. Nah, tinggal nanti bisa dicoret kalau misalkan ada yang sama. 4 dikurangi 2 ketemu 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu berarti 2, sedangkan 4 itu berarti 4 kali 3 kali 2, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Nah, 4 faktorial itu 24 bagi dengan 2, hasilnya 12. Nah, berarti ada 12 kemungkinan susunan yang bisa kita buat, ya, dari 2 huruf tersebut. Nah, ingat kalau permutasi itu melihat susunannya, ya. Nah, di sini ada A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan A. Nah, bisa dilihat yang pertama A dengan B, A-nya di depan, B-nya di belakang. Berikutnya B-nya di depan, A-nya di belakang. Nah, itu masuknya kita lihat susunannya meskipun komponennya sama, tetapi kalau susunannya berbeda itu tetap dianggap sebagai permutasi. Nah, bisa dilihat untuk susunannya ada 12 kemungkinan kalau kita mau membentuk 2 huruf dari 4 huruf yang tersedia. Itu contoh untuk permutasi.
Kemudian ada lagi kombinasi. Kombinasi digunakan apabila ingin mengetahui berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan susunannya. Jadi kalau kombinasi itu kebalikan dari permutasi. Kalau permutasi melihat susunannya, jadi ada AB, kemudian BA, itu dianggap berbeda. Tapi kalau kombinasi itu dianggap sama, AB dengan BA itu sama karena komponennya sama meskipun susunannya berbeda. Nah, ini untuk rumusnya. N faktorial dibagi R faktorial, kemudian dikali kurung buka N kurangi R kurung tutup faktorial. Jika nilai N-nya lebih dari sama dengan R, maka menggunakan rumus ini. Nah, kita lihat untuk contohnya. Nah, misalkan dari 3 orang pemain badminton, jadi ada 3 orang A, B, dan C. Kemudian hendak dipilih 2 orang pemain untuk permainan ganda. Maka jumlah pemain ganda yang mungkin dibentuk adalah, nah jadi ada 3 pemain ya, kemudian nanti mau dibuat pemain ganda, makanya berarti diambil 2 orang dari 3 orang yang tersedia. Kita masukkan saja N nya ada 3, R nya 2, dimasukkan. Nah, setelah dihitung hasilnya sebesar 3. Nah, berarti kita bisa membuat susunannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama A dengan B, atau A dengan C, atau B dengan C. Jadi kemungkinannya hanya ada 3 saja. Nah, itu untuk contoh kombinasi. Nah, kita lanjut kalau tadi mengenai teori probabilitas, kemudian kita lanjut ke distribusinya bagaimana. Jadi kalau distribusi itu sebagai sebarannya, sebaran peluang menunjukkan besarnya peluang setiap hasil yang muncul dalam suatu percobaan acak. Nah, jadi kalau untuk distribusi itu menunjukkan besarnya peluang, nah atau berapa persen peluang yang akan muncul nah ketika kita melakukan suatu percobaan secara acak atau random. Nah, untuk distribusi probabilitas dilihat dulu untuk variabelnya ada discrete dan ada continue. Nah, untuk discrete nanti dibedakan ya, ada distribusi probabilitas binomial dan ada Poisson. Sedangkan kalau untuk yang continue, variabelnya berupa continue, maka distribusi probabilitasnya yaitu normal. Nah, kita akan pelajari satu persatu dari binomial, Poisson sampai dengan normal. Nah, kaitannya dengan tadi ya ada discrete dan continue. Ya, yang dikatakan variabel discrete adalah variabel yang satuannya selalu utuh. Jadi tidak bisa pecahan. Contohnya apa? Manusia. Satu manusia, satu orang, ya nggak mungkin ada setengah orang gitu ya. Kemudian mobil 1 unit. Ya, bola, ada binatang. Nah, jadi kalau discrete itu bentuknya satuannya utuh. Beda dengan yang continue atau continuous atau berkesinambungan, itu variabel yang satuannya bisa merupakan bilangan pecahan. Nah, contohnya kalau kita mau beli gula pasir, nggak harus 1 kilo, setengah kilo pun bisa, 0,5 ataupun 1/4 itu bisa. Ya, jadi kalau untuk continue itu bisa dalam bentuk pecahan, yaitu dilihat dari variabel masing-masingnya ya, ada discrete dan ada continue. Nah, kita bahas satu persatu untuk distribusi binomial terlebih dahulu. Jadi kalau distribusi binomial adalah salah satu distribusi kemungkinan ya teoritis dengan variabel discrete. Tadi satuannya utuh ya. Nah, distribusi binomial kadang-kadang disebut sebagai distribusi Bernoulli. Bernoulli ini nama penemunya. Nah, bisa dilihat untuk rumus. Nah, P ya, kurang buka X, N. X itu berarti sebagai semua bilangan dari 0 sampai dengan N-nya atau sampai dengan jumlah sampelnya.
rumusnya n faktorial dibagi x faktorial dikali kurung buka n min x faktorial, jangan lupa dikalikan dengan berapa persentase atau pecahan dari peluangnya P pangkat X kemudian dikalikan Q. Q itu berarti peluang tidak terjadi peristiwa. Nah, jangan lupa dipangkatkan juga N min X. Nah, langsung saja ke contohnya ya biar lebih paham. Nah, ini ada contoh soal. Seorang mahasiswa dapat mengerjakan soal ujian hanya 50% dari seluruh soal yang ada. Agar supaya dia dapat lulus, maka sedikitnya 7 dari 10 soal yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik. Jadi di sini ada 10 soal ya, mahasiswa itu dapat dikatakan lulus kalau dia bisa mengerjakan minimal atau sedikitnya 7 dari 10 soal. Nah, kira-kira berapa peluangnya? Nah, yang diketahui dari soal ini apa saja? Yang pertama, peluangnya sebesar 50%, berarti P-nya 50% atau 0,5. Kalau P-nya 50%, peluang terjadinya 50%, berarti peluang tidak terjadinya sebesar berapa? 1 dikurangi dengan 0,5 atau 100 dikurangi 50%. Jadi untuk peluang tidak terjadinya atau Q-nya sebesar 50%. Nah, kemudian ada 10 soal itu sebagai N-nya. N-nya 10 soal. Nah, jadi kalau kita biar tahu yang diketahui apa saja, kita bisa lihat dulu dari rumusnya. Rumus tadi kan ada N faktorial, ada X faktorial, ada P, ada Q. Nah, di sini P sama Q sudah diketahui masing-masing 50%, kemudian N-nya sebesar 10. Nah, yang belum diketahui kan X-nya. Nilai X itu bilangan 0 sampai dengan N. Nah, di sini hati-hati ada istilah sedikitnya 7 soal yang harus dikerjakan. Nah, kalau sedikitnya 7 soal berarti kalau misalkan mahasiswa mengerjakan 8, apakah dia juga lulus? Ya, tentunya lulus. Kalau 7 saja lulus apalagi 8. Nah, berarti untuk X-nya sendiri, nah bisa dilihat, jadi tadi sedikitnya berarti minimal mahasiswa ini harus mengerjakan 7 soal dari 10. Kalau misalkan 8 lulus, 9 lulus, apalagi 10. Berarti untuk X-nya tidak hanya nilainya 7 saja, tetapi bisa lebih. Karena di sini ada istilah sedikitnya atau bisa dikatakan sebagai minimal. Ya, berarti kalau 7, 8, 9, 10. Nah, karena X-nya ada 7, 8, 9, 10, berarti kita harus mengerjakan dengan rumus yang sama, itu ada 4 kali. Ya, dimana nilainya X-nya 7 sendiri, 8 sendiri, 9 juga dikerjakan sendiri maupun 10. Nah, bisa dilihat di sini ada jawabannya sudah tersedia. Yang pertama yang warna biru ini ya, P kurung buka X-nya. Nah, X-nya yang pertama apa? 7. Kita masukkan, kemudian N-nya jumlah soalnya ada 10. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. N faktorialnya berarti 10, X faktorialnya ada 7. Kemudian jangan lupa di sini nanti ada P, peluang terjadinya 0,5 atau 50%, dikalikan dipangkatkan dengan X-nya. X-nya itu 7. Kemudian dikalikan untuk Q-nya, peluang tidak terjadi sama ya 0,5, dipangkatkan N min X, N-nya 10 kurangi 7. Nah, nanti bisa dihitung. Nah, ini kalau saya tidak salah menghitung, hasilnya sebesar 0,11719, atau bisa kita buat dalam persentase sebesar 11,719%. Nah, itu untuk peluang yang kalau bisa mengerjakan soal 7. Nah, bagaimana kalau bisa mengerjakan 8 soal? Nah, tinggal nanti diganti X-nya yang diganti dengan 8. Kemudian juga yang 9 dan 10. Nah, setelah dihitung semua peluang yang bisa mengerjakan 7, 8, 9, 10, masing-masing peluang yang sudah dihitung, kita tinggal tambahkan atau kita jumlahkan. Ya, jadi masing-masing peluang setelah ditambahkan ketemunya 0,1719 atau bisa dikatakan sebesar
17,19%. Nah, jadi itu hasilnya. Nanti hati-hati kalau ketika ketemu dengan soal-soal yang seperti ini, nanti akan muncul istilah-istilah kayak sedikitnya, paling banyak, minimal, maksimal, paling sedikit, ya. Nah, itu hati-hati ketika mau menentukan X-nya berapa saja. Itu untuk distribusi binomial. Nah, kita lanjut untuk distribusi Poisson. Nah, ini sama-sama menggunakan variabel discrete, ya. Nah, distribusi ini juga disebut sebagai peristiwa yang jarang terjadi atau bisa dikatakan langka. Nah, peristiwa yang jarang terjadi ini dianggap sebagai pendekatan pada distribusi binomial jika n-nya lebih besar, n-nya besar tetapi untuk p-nya atau peluangnya sangat kecil. Sangat kecil ini biasanya bisa dikatakan di bawah 1% atau 0,01. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat, ya, yang warna biru. P sama dengan, nah itu bukan U tapi mu. Mu di sini berarti rata-rata atau min, ya. Kemudian dipangkatkan dengan X. X-nya tadi bilangan 0 sampai dengan N. Dikalikan dengan yaitu bilangan irasional atau eksponensial. Kalau di kalkulator kalian bisa menemukan, ya, EXP. Kalau di misalkan kalkulator sains atau Casio, biasanya di situ sudah tersedia. Nah, E sendiri itu nilainya sebesar 2,71828. Jangan lupa dipangkatkan minus mu, kemudian dibagi X faktorial. Nah, ini untuk contohnya biar mudah dipahami. Diketahui probabilitas untuk terjadinya shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis yaitu sebesar 0,0005 atau kalau dijadikan persentase yaitu 0,05%. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, berarti sampelnya 4.000. Nah, kalau dilihat dari contoh saja kita bisa menganalisis, ya. Nah, di situ N sebesar 4.000. 4.000 itu banyak, ya, kategori banyak. Kemudian peluangnya berapa? 0,05%. Nah, tadi kalau saya katakan di bawah 1% itu berarti peluangnya sangat kecil. Nah, dilihat dari contoh soal, berarti kita bisa tahu bahwa ini contoh soal yang Poisson, ya, berbeda dengan yang tadi yang binomial. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, peluang kira-kira kalau ada 3 orang yang akan terjadinya shock setelah vaksinasi itu peluangnya berapa persen? Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, peluang jika ada kurang dari 2 orang yang terkena shock. Hati-hati, ada istilah kurang dari 2 orang. Nah, nanti untuk X-nya berapa? Nah, kita kerjakan dulu untuk yang peluang kalau ada 3 orang yang kena terjadi shock. Nah, P-nya diketahui 0,0005, N-nya 4.000. Kemudian, nah ini yang akan X-nya berarti 3 orang. Nah, dari soal itu ada mu. Nah, mu kita belum punya, ya. Untuk rumus mu sendiri apa? Mu sama dengan N kali P. N-nya 4.000 dikalikan dengan peluangnya, ya, 0,0005. Mu diketahui sebesar 2. Kita masukkan, ya, ke dalam rumus. 2 pangkat dengan X-nya tadi 3. Karena kalau tepat 3 orang berarti X-nya hanya 3 saja. Dikalikan dengan eksponensial 2,71828. Jangan lupa dipangkatkan dengan minus X minus 2 dibagi 3 faktorial. Hati-hati kalau menghitung ini harus pakai kalkulator sains, ya. Kalau di luar kalkulator itu biasanya nggak akan tersedia pangkat atau
faktorial itu enggak ada. Jadi kalian bisa menggunakan kalkulator yang Sains. Nah, dihitung, setelah dihitung ketemunya 0,18045 atau sebesar 18,045%. Jadi kalau ada 3 orang yang terjadinya shock, itu peluangnya berapa? Hanya 18,045%. Nah, itu untuk yang pertanyaan nomor 1. Kita lanjut pertanyaan yang nomor 2. Nah, tadi dikatakan kalau kurang dari 2, nah kurang dari 2 itu berarti X-nya berapa saja? Nah, X itu tadi ya bilangan 0 sampai dengan N. Karena kurang dari 2 berarti angkanya dari 0 kemudian 1. Nah, angka 2 nya tidak diikutkan. Jadi X di sini hanya tercantum 0 dan 1. Ya, hati-hati ya. Kadangkala mahasiswa banyak sering salahnya ketika menentukan nilai X nya ini. Kurang dari 2 berarti 0 sama 1. Nah, tinggal dihitung, kita hitung sendiri-sendiri ya. X nya 0 berapa, nanti hasilnya atau peluangnya. Kemudian yang X nya 1 nanti hasilnya juga berapa. Kalau di sini ya sudah saya berikan jawabannya. Nah, untuk yang peluang yang 0, nah mu pangkat X, mu nya tadi sudah diketahui 2, X nya berapa? 0. Hati-hati, 2 pangkat 0 itu berapa? Bukan 0 ya, 2 pangkat 0 itu ketemunya 1. Ya, kadang-kadang di sini juga sering salah. Kalau kita memangkatkan semua angka dipangkatkan dengan 0, entah itu 100 pangkat 0, tetap hasilnya sebesar 1. Nah, jangan lupa dikalikan dengan eksponensial ya. Kemudian dipangkatkan minus 2 dibagi. Nah, hati-hati di sini juga ada 0 faktorial. 0 faktorial berapa? 1 juga. 0 faktorial itu 1 ya. Nah, kemudian hasilnya berapa? Sebesar 0,13533 atau sebesar 13,53%. Itu untuk peluang kalau tidak ada yang kena shock atau X nya 0. Nah, bagaimana kalau yang 1? Nah, tinggal dimasukkan juga angkanya. Hasilnya untuk yang peluang 1 itu besar 27,067%. Nah, jangan lupa di akhir dijumlahkan karena kurang dari 2 itu berarti kan 0 dan 1. Nah, tinggal ditambahkan peluang 0 berapa, peluang 1 berapa. Hasilnya yaitu sebesar 40,601%. Nah, itu contoh dari distribusi Poisson. Nah, jadi nanti ketika kalau kalian dapat soal, kalian analisis terlebih dahulu ya, apakah ini menggunakan distribusi binomial ataupun distribusi Poisson. Nah, karena kan sama peluang juga nih. Nah, kalau paling mudah itu kita melihat dari distribusi Poisson. N-nya sangat besar tetapi P-nya sangat kecil atau kurang dari 1%. Kalau itu dipastikan menggunakan Poisson. Kalau tidak diketahui seperti itu berarti kita menggunakan yang binomial. Nah, itu untuk contoh yang Poisson ya. Kita lanjut yang distribusi normal. Kalau distribusi normal itu kaitannya dengan variabelnya kontinu atau continuous atau berkesinambungan ya. Normal distribution itu juga disebut sebagai Gaussian distribution. Nah, ini sesuai dengan nama orang yang menemukannya. Nah, normal curve atau kurva normal adalah salah satu distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random sinambung atau kontinu. Nah, jadi kalau distribusi ini sangat berbeda sekali dengan binomial maupun Poisson. Nah, dalam variabel ini kan menggunakan diskrit ya, nilai X-nya hanya berupa bilangan bulat positif saja, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan pada continuous, variabel dari nilai X-nya bisa menjalani semua harga dalam suatu interval tertentu. Ya, bisa mengambil bilangan pecahan dan tidak terbatas dalam interval tersebut. Nah, jadi kalau normal ini kan karena kaitannya dengan variabel kontinu, jadi untuk bilangannya bisa berupa pecahan. Nah, kalau distribusi normal ini nanti kita butuh bantuan menggunakan kurva normal
dan tabel normalitas ya. Nah nanti untuk tabel bisa browsing di internet ya, karena kalau tanpa tabel normalitas kita susah ya nanti untuk perhitungannya. Nah ini untuk rumusnya. Nah tadi untuk mu sudah kita ketahui ya, N kali P. Rumus distribusi normal disimbolkan dengan Z ya. Z, nilai Z ini ya nanti yang sudah terstandarisasi ya, kita menggunakan tabel Z atau tabel distribusi normal, sama dengan Z sama dengan X minus mu dibagi dengan standar deviasi. Nah ini simbol standar deviasi. Nah dulu di statistik 1 sudah kalian pelajari juga bagaimana cara menghitung standar deviasi. Nah untuk kurva normalnya kurang lebih seperti ini ya, seperti kayak apa, lonceng atau gunung gitu ya, tetapi di sini pojokan sininya nggak terhingga, berarti nggak bisa kalau ininya terhubung, jadi gambarnya nggak menyatu ya. Ini contoh saja. Nah masing-masing wilayah itu dibagi menjadi dua ya, wilayah yang kiri 50%, yang kanan 50%. Kalau untuk angkanya semakin ke kiri berarti nanti nilainya minus atau negatif, kalau semakin ke kanan berarti nilainya positif atau plus. Nah ini contoh soal untuk yang distribusi normal. Nah, dari hasil penelitian ada sebanyak 300 mahasiswa baru ternyata memiliki IPK indeks prestasi rata-rata hanya 2,1 dengan diketahui standar deviasi atau penyimpangannya sebesar 1,2. Nah, yang ditanyakan di sini berapakah jumlah mahasiswa yang memiliki IPK antara 2,5 sampai dengan 3,5. Nah, bisa dilihat dulu, dianalisis dulu untuk soalnya ya. Ada 300 mahasiswa berarti itu untuk N ya. Kemudian IPK rata-rata berarti mu nya sebesar 2,1, standar deviasinya 1,2. Nah di sini yang ditanyakan kira-kira ada berapa jumlah mahasiswa yang kalau IPK nya antara 2,5 sampai 3,5. Nah 2,5 dan 3,5 ini nanti dijadikan sebagai nilai X nya ya, nanti yang akan kita hitung. Nah karena ada 2x di sini berarti kita harus mencari nilainya untuk Z nya juga ada 2. Nah untuk Z1 X1 dikurangi mu dibagi standar deviasi. X1 nya tadi apa? 2,5. Kemudian dikurangi dengan mu nya 2,1 dibagi dengan standar deviasi sebesar 1,2. Nah hasilnya perhitungan dari Z nya sebesar 0,3333. Nah nilai ini belum bisa kita gunakan karena nilainya belum terstandarisasi. Nah berarti bagaimana? Nah kita butuh bantuan tabel Z ya. Nah tabel Z contohnya ini, nanti kalian bisa browsing lah di internet, dicari tabel Z. Nah cara membacanya bagaimana? Tadi Z1 nya ketemunya 0,3333. Yang kita lihat adalah yang nilai Z yang vertikal terlebih dahulu ya. Di sini tadi nilai Z nya 0,33. Nah kita ambil angka yang pertama di belakang koma yang pertama sebesar berapa? 0,3. Nah kita 0,3, kemudian kita tarik. Nah untuk yang horizontalnya, nah angka yang kedua dari belakang koma ini tadi kan 0,3. Nah di sini masih ada nilai 3. Nah kita berguna saja di sini 0,3, kemudian atasnya 3. Nah nilainya berapa untuk Z nya? Z1 nya sebesar 0,1293. Nah bisa dilihat kan hasilnya dari tabel 0,1293.
Jadi itu cara menggunakan tabel Z. Nah, berikutnya Z2 ya. Nilainya ini bukan X1 tapi X2 nya sebesar 3,5 dikurangi mu 2,1 dibagi 1,2, hasilnya positif ya, 1,1666 sekian. Nah, kita lihat juga nanti dari tabelnya. Nah, tadi 1,16. Nah, berarti kita lihat 1,1 terlebih dahulu di sini, 1,1, kemudian ditarik nanti yang 6 ya, 1,16, ketemunya 0,377. Nah, sama, ketemunya 0,377. Nah, sampai sini belum selesai, kita baru menentukan nilai Z-nya, Z1 dan Z2. Nah, kemudian kita butuh bantuan kurva normalnya. Nah, kurva normal ini digunakan untuk menentukan wilayahnya ya, di sebelah mana, untuk melihat menentukan persentasenya, peluangnya berapa. Nah, ini contoh untuk kurva normal dibuat seperti ini ya. Kemudian kasih batasan tengah. Batasan tengah ini nilai ini dari mana? Yaitu menggunakan nilai mu atau rata-ratanya. Tadi diketahui dari soal nilai rata-ratanya sebesar 2,1. Jadi patokannya di tengah nanti mu 2,1. Yang ditanyakan apa? Berapa orang kan atau mahasiswa yang IPK-nya antara 2,5 sampai dengan 3,5. Nah, 2,5 itu posisinya di mana? Nah, karena lebih banyak ya positif ya, berarti arahnya ke kanan, kurang lebih di sini. Kemudian 3,5-nya bagaimana? Otomatis ke kanan lagi, 3,5. Nah, di sini yang saya kasih blok hitam kuning ini itu wilayah nanti mahasiswa yang memiliki IPK antara 2,5 sampai dengan 3,5. Nah, kita kan belum tahu jumlahnya mahasiswa berapa yang dapat IPK 2,5 sampai 3,5. Nah, di sini kita lihat. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, kita lihat untuk mencari nilai yang terakhir ini bagaimana luasnya. Nah, tadi ada nilai Z1 dan Z2. Nah, Z1 itu nilainya dari berapa sampai berapa. Nah, kita caranya begini. Nah, Z1 itu letaknya antara 2,5 sampai dengan 2,1. Ini wilayah untuk Z1 2,5 sampai 2,1. Sini ya 2,5 sampai 2,1. Berarti ini untuk nilai Z1. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Untuk menentukan wilayah yang terakhir di sini, ngitungnya bagaimana? Nah, tadi kita sudah menghitung ada Z1 dan Z2. Nah, Z1 itu letaknya atau wilayahnya sebelah mana? Tadi Z1 2,5 sampai 2,1. 2,5 sampai 2,1, berarti ini ya 2,5 sampai 2,1 ini untuk wilayah Z1. Wilayah Z2 dari 3,5 sampai 2,1 di sini, berarti Z2 itu lebih besar. Nah, untuk menghitung yang arsiran berarti bagaimana? Wilayah yang paling besar kemudian dikurangi dengan yang putih ini, yang Z1, berarti Z2 dikurangi Z1. Nah, Z2 nya ketemunya tadi yang dari tabel 0,3770, kemudian dikurangi dengan Z1 yang sudah terstandarisasi atau di tabel 0,1293, ketemunya sebesar 0,2477 atau 24,77%. Nah, jadi mahasiswa yang IPK-nya antara 2,5 sampai 3,5 itu peluangnya 24,77%.
Nah, yang ditanyakan dari soal apa? Jumlah mahasiswanya. Nah, tinggal kita kalikan saja 24,77 dikalikan dengan jumlah mahasiswa sebesar 300 orang. Nah, ketemunya berapa? 74 orang. Oh, ternyata ya, kita bisa tahu bahwa ada sebesar 74 orang atau mahasiswa yang memiliki IPK antara 2,5 sampai dengan 3,5. Nah, jadi itu untuk perhitungan dari distribusi normalitas. Jadi sangat berbeda sekali ya dengan yang Poisson maupun binomial. Biasanya kalau soal itu cenderung lebih banyak ke distribusi normal ya. Jadi harus terus berlatih agar bisa memahami materi ini. Kemudian ada satu lagi yaitu pendekatan distribusi binomial menjadi normal. Itu bisa, jadi yang binomial menjadi normal, tapi nanti akan ada penyesuaian ya. Kenapa penyesuaian? Karena dilihat dari variabelnya, yang satu diskrit, yang satu kontinu. Diskrit itu variabelnya utuh, sedangkan kalau normal itu kan tidak utuh atau desimal, jadi akan ada penyesuaian di situ. Nah, ini untuk rumusnya. Z sama dengan, sebenarnya kalau dilihat itu sama nih ya, untuk rumusnya dengan distribusi normal. Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Nah, cuma kalau kita jabarkan lagi ya, mu itu rumusnya dari mana? N kali P. Nah, makanya di sini N kali P. Kemudian standar deviasi dari mana? Akar N kali P kali Q. Jadi gini, kalau biar kita bisa mudah membedakan mana yang menggunakan distribusi normal, mana yang menggunakan pendekatan distribusi normal, itu dilihat dari apa saja yang diketahui dari soal. Kalau dari soal yang pendekatan distribusi normal biasanya nggak langsung menunjukkan nilai mu sekian, tidak, tetapi yang diketahui justru n-nya berapa, p-nya berapa ya. Terus di standar deviasi juga nggak diketahui, biasanya kita harus mencari dulu. Yang diketahui hanya n kali p kali q saja ya, yang diketahui ini. Jadi biasanya dilihat dari soalnya seperti itu. Plus hati-hati ada penyesuaiannya ya, ada faktor koreksi kontinuitas. Kan tadi saya bilang dari variabel diskrit yang satuannya utuh menjadi yang kontinu atau satuannya jadi desimal, makanya ada koreksi di situ. Nah, nilai koreksinya berapa? Sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal memerlukan faktor koreksi. Selain syarat binomial terpenuhi, hanya ada dua peristiwa. Peristiwanya sifatnya independen, kemudian besarnya probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. Kemudian data merupakan hasil perhitungan menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Nah, kita lihat contohnya seperti apa kalau yang pendekatan normal. Seorang kepala desa ya dari desa Durian Runtuh ingin menerapkan suatu sistem tertentu kepada petani dalam menanggulangi hama wareng. Namun, realisasi penerapan sistem tersebut tergantung dari hasil angket atau kuesioner yang diajukan ke para petani, sehingga dasar untuk pengambilan keputusan apakah sistem tersebut digunakan atau tidak. Kades tersebut akan menerapkan sistem baru ya bila dari 200 angket yang diajukan, setidaknya ada 100 angket atau lebih dapat menyetujui sistem tersebut. Jadi gini, si kepala desa ini akan menerapkan suatu sistem ya, sistem baru biar menanggulangi hama wareng, tapi Kades ini nggak langsung serta-merta menerapkan sistem tersebut, tetapi butuh pendapat dari para petani ya. Kades ini akan menerapkan, mengimplementasikan sistem tersebut kalau dapat persetujuan kurang lebih ada 100 angket yang menyatakan setuju dari 200 angket yang disebarkan. Yang pertanyaannya, berapakah probabilitas sistem baru tersebut akan diterapkan jika 45% petani di daerah tersebut setuju atas usulan
adanya sistem baru. Nah, yang diketahui dari soal apa saja? Nah, N-nya tadi 200 angket yang disebar. Kemudian peluangnya, P-nya tadi disebutkan 0,45 atau 45%. Kalau P-nya 0,45%, berarti Q-nya berapa? Q-nya 0,55 atau 55%. Ya. Kemudian kita hitung dulu. Ya, dari soal kan nggak diketahui nih. Mu-nya berapa, standar deviasinya berapa. Kita harus menghitung sendiri. Mu N kali P, N nya 200, P nya 0,45, ketemunya 90. Nah, yang belum ada apa? Standar deviasi akar N kali P kali Q. N nya 200, P nya 0,45, Q nya 0,55. Hasilnya jangan lupa diakarkan sebesar 7,04. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, hati-hati tadi ya, untuk X nya kan tadi paling tidak ada 100 atau lebih yang menyetujui. X nya berarti apa? Kenapa di sini 99,5? Karena di sini kan menggunakan pendekatan normal. Jadi tadi ada faktor koreksi dikurangi 0,5. Jadi sebesar 99,5. Kemudian dikurangi dengan N kali P tadi ketemu 90 dibagi standar deviasi 7,04. Z-nya sebesar 1,35. Jangan lupa ini bukan nilai terstandarisasi, berarti kita harus lihat dulu di tabel tabel Z. Didapatkan berapa? 0,4115 atau sebesar 41,15%. Ini kita butuh bantuan juga. Ya, jadi tadi belum selesai, kita tadi baru menghitung nilai Z-nya. Nah, untuk mu-nya sebagai titik tengahnya 90. Nah, kemudian tadi X-nya berapa? 100 atau lebih. Hati-hati ketika kita mau mengarsir, ya, X itu nilainya berapa sih? 100 atau lebih, berarti arsirannya 100. Nah, kalau 200 berarti tetap diarsir. Makanya ini saya gambarkan atau warnai ke kanan semua, karena 100 lebih berarti artinya bisa lebih dari 100. Nah, cara menghitungnya bagaimana untuk daerah ini? Ya, berbeda dengan contoh kasus yang tadi. Nah, kita ingat ya bahwa distribusi normal itu kalau kita bagi dua wilayahnya, nah sisi sebelah kiri itu 50%, sisi sebelah kanan 50%. Nah, untuk menghitung luasnya berarti kita menggunakan yang setengah sebelah kanan. Nah, dari sini ke sini ini kan setengah. Nah, tinggal setengah 0,5 kita kurangkan dengan wilayah yang sudah diketahui. Z-nya tadi, Z itu antara 99,5 sampai 90 ya. Nah, di sini untuk Z-nya berarti tinggal 0,5 dikurangi dengan Z-nya. Nah, di sini 0,5 dikurangkan dengan yang sudah terstandarisasi 0,4115. Hasilnya sebesar 0,08885 atau 8,885%. Nah, itu ya, jadi kalau distribusi normal maupun pendekatan normal itu membutuhkan bantuan kurva normal dan tabel Z ya, untuk menghitung wilayahnya sebelah mana ya, berapa persentasenya. Nah, nanti ada banyak kasus ya, silakan nanti coba dikerjakan. Sebelum dikerjakan dianalisis dulu apakah kasus ini menggunakan normal, distribusi normal, Poisson, apa binomial atau pendekatan normal. Ya, kurang lebih nanti ada macam-macam kasus ya. Nah, nanti silakan bisa dikerjakan biar lebih menekan bisa dikerjakan. Nah, untuk penjelasannya sekian dulu ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.